Selamat siang. Pada siang hari ini kami kelompok 1 dari 1MB5 akan mempresentasikan tentang neraca lajur dan jurnal penutup. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Frida Lukas. Nama saya Lohwidia Kapsudasari. Nama saya Jonan Formatimpas. Nama saya Injilia Jindangen. Nama saya Windy Ponto. Nama saya Roy Tungkang. Dan saya Zazkia Alisa. Yang pertama, pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Laporan ini berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo, perkiraan sebelum membuat jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Neraca lajur atau dalam kurung worksheet bukan merupakan laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode akuntansi, melainkan merupakan alat bantu dalam membuat laporan keuangan dalam kurung rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Tujuan neraca lajur: yang pertama, membuat penyusunan laporan keuangan; yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal; yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada worksheet atau neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian atau adjustment. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan atau neraca saldo yang telah diperbaiki. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom rugi laba, laporan perubahan modal atau capital statement, dan atau ke neraca balance sheet. Dan yang kelima, menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Bentuk neraca lajur yang biasanya dipakai dalam praktik. Neraca lajur terdiri dari 5 pasang kolom yang masing-masing terdiri atas kolom debit dan kolom kredit. Kelima kolom tersebut berupa neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan rugi laba, dan neraca. Prosedur pengisian neraca lajur ini seperti yang sudah disampaikan di atas. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Tujuan jurnal penutup: untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Kata menutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Dengan demikian, pada periode berikutnya, semua rekening sementara akan dimulai dengan saldo nol. Supaya saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, dengan adanya jurnal ini, maka saldo rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Kegunaan jurnal penutup. Yang pertama, memisahkan transaksi akun, pendapatan, dan beban tahun ini dengan tahun selanjutnya. Saldo akun tahun ini jadi tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Yang kedua, karena saldo modal perusahaan akan sama dengan neraca akhir periode, maka saldo modal tersebut bisa dipakai sebagai acuan pembekuan periode berikutnya. Yang ketiga, karena transaksi masing-masing periode dipisah, maka ia juga mempermudah audit. Yang terakhir, menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Bentuk jurnal penutup yang bisa dipakai dalam praktik. Pada bagian di atas jurnal penutup dicantumkan nama perusahaan, ditulis jurnal penutup dan periode jurnal penutup tersebut. Jurnal penutup terdiri atas 4 pasang kolom di atas, kolom tunggal, kolom nama akun, debit, dan kolom kredit. Contoh tabel neraca lajur: pertama ada nama perusahaan, kedua neraca lajur, ketiga periode.
Lalu pada tabelnya terdapat nama rekening, neraca saldo disesuaikan, lalu terdapat debit kredit, jurnal penyesuaian juga terdapat debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan juga begitupun seterusnya sampai laporan laba rugi dan neraca. Neraca saldo masuk ke contoh soal. Perusahaan jasa hitam putih, neraca saldo 30 April 2020 dengan nama akun debit kredit. Kas terdapat di debit sebesar 5.300.000, perlengkapan sebesar 1 juta, peralatan sebesar 300.000, utang usaha terdapat di kolom kredit sebesar 50.000, modal Tuan Rido terdapat di kolom kredit sebesar 5 juta, pendapatan jasa terdapat di kolom kredit 1.500.000, beban gaji terdapat di kolom debit sebesar 400.000. Jumlahnya di kolom debit 7 juta, begitupun dengan kolom kredit. Masuk dalam contoh soal jurnal penyesuaian. Terdapat 2 informasi tambahan, yaitu pertama, sisa perlengkapan pada akhir periode sebesar 400.000. Lalu yang kedua, nilai depresiasi peralatan pada bulan April sebesar 25.000. Kolom jurnal penyesuaian terdapat tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Yang pertama, pada tanggal 30 April 2020, dalam neraca saldo nominal dari akun perlengkapan sebesar 1 juta, lalu sisa perlengkapan pada akhir periode sebesar 400.000. Maka 1 juta kurang 400.000 sama dengan 600.000. Maka jurnal penyesuaiannya, nama akun, beban perlengkapan terdapat di kolom debit, perlengkapan terdapat di kolom kredit. Lalu yang kedua, jurnal penyesuaian, beban depresiasi peralatan 25.000 pada akumulasi depresiasi peralatan 25.000, yang dimana beban depresiasi peralatan terdapat di debit, akumulasi depresiasi peralatan terdapat di kredit. Masuk dalam contoh soal neraca lajur. Perusahaan jasa hitam putih, neraca lajur 30 April 2020. Nama rekening, kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal Tuan Rido, pendapatan jasa, beban gaji. Neraca saldo sebelum disesuaikan. Kas berada di kolom debit sebesar 5.300.000, perlengkapan 1 juta, peralatan 300.000 terdapat di kolom debit, utang usaha terdapat di kolom kredit sebesar 500.000, modal Tuan Rido terdapat di kolom kredit sebesar 500.000, pendapatan jasa terdapat di kolom kredit sebesar 1.500.000, beban gaji terdapat di kolom debit sebesar 400.000, dengan jumlah kolom debit terdapat 7 juta, kolom kredit terdapat juga 7 juta. Lalu masuk di jurnal penyesuaian, beban perlengkapan sebesar 600.000 di kolom debit, beban depresiasi peralatan terdapat di kolom debit, akumulasi depresiasi peralatan terdapat di kolom kredit, dan perlengkapan terdapat di kolom kredit sebesar 600.000. Lalu pada neraca saldo setelah disesuaikan, itu nominal yang ada di neraca saldo disesuaikan dan jurnal penyesuaian digabungkan atau dijumlahkan. Jadi pada kolom kas sebesar 5.300.000 di kolom debit, perlengkapan sebesar 400.000 di kolom debit, peralatan sebesar 300.000 di kolom debit, utang usaha terdapat di kolom kredit sebesar 500, modal Tuan Rido terdapat di kolom kredit sebesar 5 juta, pendapatan jasa
terdapat di kolom kredit sebesar 1.500.000 dan beban gaji terdapat di kolom debit sebesar 400.000. Beban perlengkapan juga begitu. Beban perlengkapan terdapat di kolom debit sebesar 600.000, beban depresiasi peralatan terdapat di kolom debit sebesar 25.000, akumulasi depresiasi peralatan terdapat di kolom kredit sebesar 25.000. Jadi totalnya 7.025.000, begitupun di kolom kredit. Lalu kita masuk di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini khusus untuk pendapatan dan beban. Selain pendapatan dan beban, maka dimasukkan ke neraca yang termasuk aset kewajiban, modal, atau ekuitas. Laporan laba rugi yang termasuk di laporan laba rugi yaitu pendapatan jasa terdapat di kolom kredit sebesar 1.500.000, beban gaji terdapat di kolom debit sebesar 400, beban perlengkapan sebesar 600.000 di kolom debit, beban depresiasi peralatan terdapat di kolom debit sebesar 25.000. Maka jumlahnya 1.025.000 di kolom debit dan kredit sebesar 1.500.000. Jika ingin balance, maka kita harus mencari selisihnya. 1.500.000 dikurangi dengan 1.025.000 sama dengan 475.000. Maka hasilnya balance. 1.500.000 terdapat di kolom debit, 1.500.000 juga terdapat di kolom debit. Lalu kolom neraca saldo terdapat aset, kewajiban, ekuitas, atau modal. Kas terdapat di kolom debit 5.300.000, perlengkapan terdapat 400 di kolom debit, peralatan terdapat di kolom debit sebesar 300, utang usaha 500 terdapat di kolom kredit, modal Tuan Rido terdapat di kolom kredit 5 juta, dan akumulasi depresiasi peralatan terdapat di kolom kredit. Maka jumlahnya 6 juta di kolom debit, kreditnya 5.525.000. Begitu juga kita akan mencari selisihnya, maka 6 juta kurang 5.525 sama dengan 475.000. Lalu hasilnya balance dengan nominal 6 juta di kolom debit, 6 juta juga di kolom debit. Sekian. Untuk contoh tabel jurnal penutup, terdapat kolom tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Perusahaan Jasa Hitam Putih, jurnal penutup 30 April 2020. Yang pertama, kita akan menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit, sedangkan ikhtisar laba rugi di kredit. Jadi pendapatan kita taruh pada kolom debit senilai 1.500.000, ikhtisar laba rugi di kredit 1.500.000. Yang kedua, kita akan menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit, seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Jadi beban gaji kita taruh pada kolom kredit senilai 400.000, beban perlengkapan senilai 600.000, beban peralatan senilai 25.000. Jadi ikhtisar laba rugi kita taruh pada kolom debit senilai 1.025.000. Langkah yang ketiga, kita akan menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Apabila laba, ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Sedangkan apabila rugi, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Bagaimana kita akan melihat perusahaan mengalami laba atau rugi?
kita akan kembali ke neraca lajur dan kita akan lihat pada kolom laba rugi selisihnya di debit senilai 475.000. Jadi di jurnal penutup pada akun ikhtisar laba rugi ditaruh di kolom debit senilai 475, sedangkan modal ditaruh di kredit senilai 475.000. Jadi di sini perusahaan mengalami laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.